Oke, kali ini gue mau bahas kelebihan yang ada di iPhone 14 yang mungkin beberapa orang nggak terlalu ngeh akan hal tersebut. Karena banyak tech reviewer yang bilang bahwa iPhone 14 ini nggak worth it. Nah, jika kalian sedang ingin membeli iPhone 14, silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian ada gambaran terkait iPhone 14. Oke, sebelum masuk ke inti videonya, bagi yang baru banget gabung di channel ini, perkenalkan nama gue Aditya. Di channel ini gue bahas seputar gadget dan teknologi. Jadi jangan sampai lupa untuk subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar channel ini. Disclaimer dulu, isi konten ini murni pendapat gue pribadi dan gak ada sponsor yang mengatur dari isi konten ini. Oke, di video ini gue bakal lebih ke compare terhadap iPhone 13 secara teoritis ya. iPhone 14 ini secara desain mirip banget dengan iPhone 13 dan memang hampir nggak ada bedanya dari segi desainnya. Tapi dari dimensi yang tertulis di websitenya Apple bahwa ketebalan dari iPhone 14 ini 1 mm lebih tebal ketimbang iPhone 13 yang dimana untuk iPhone 14 punya ketebalan 78 mm sedangkan di iPhone 13 adalah 77 mm. Namun di sini beratnya justru lebih ringan 2 gram daripada iPhone 13 yaitu 172 gram. Dan secara jeroan yang ada di iPhone 14 ini beda banget dengan yang ada di iPhone 13. Nah, apa aja perbedaannya? Yuk kita bahas. iPhone 14 ini punya kapasitas baterai yang sedikit lebih besar daripada iPhone 13, yang dimana untuk iPhone 14 punya kapasitas baterai 3279 mAh, sedangkan di iPhone 13 hanya 3240 mAh. Walaupun perbedaannya sedikit banget, cuman 39 mAh, setidaknya ada peningkatan ketimbang iPhone 13. Gue sendiri udah seminggu pakai iPhone 14 ini dan feel-nya cukup menyenangkan karena baterainya awet banget. Nah, di iPhone 14 ini pagi gue cas masih bisa bertahan sampai malam dengan pemakaian yang cukup intens. Bahkan gue pakai untuk tethering WiFi juga. Yang kedua, iPhone 14 ini punya spesifikasi kamera belakang dan kamera depan yang cukup berbeda dibandingkan dengan iPhone 13. Dimana untuk iPhone 14 punya setup kamera belakang yang lensa utamanya punya resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.5 dan untuk ukuran sensornya adalah 1,9 mikron. Sedangkan di iPhone 13 sama yaitu 12 megapiksel tapi punya bukaan yang lebih kecil yaitu f1.6. Dan untuk sensor yang dipakai juga lebih kecil yaitu 1,7 mikron. Secara hasil harusnya lebih tajam si iPhone 14 serta untuk bokehnya dan low lightnya juga lebih baik di iPhone 14 karena punya sensor dan bukaan yang lebih besar ketimbang dengan iPhone 13. Namun untuk di kamera ultrawide-nya masih sama kok konfigurasinya. Kemudian untuk kamera depannya di iPhone 14 punya resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.9. Sedangkan di iPhone 13 masih sama 12 megapiksel namun punya bukaan lensa yaitu f2.2. Dimana secara teknis si iPhone 14 seharusnya dari segi low light juga lebih baik daripada iPhone 13. Kemudian untuk fitur videonya, Cinematic Mode di iPhone 14 sudah support record video up to 4K 30 fps, sedangkan di iPhone 13 hanya 1080p aja di 30 fps. Tentunya hal tersebut nggak terlepas dari pengaruh hardware-nya yang jauh lebih mendukung untuk fitur tersebut. Nah, jika kalian upgrade dari iPhone 11 atau iPhone 12, maka perbedaan kualitas hasil kameranya harusnya cukup terasa. Tapi jika kalian dari iPhone 13 lalu upgrade ke iPhone 14, maka sekilas perbedaan hasil kameranya tidak terlalu berasa jika tidak diperhatikan secara detail. Yang ketiga, iPhone 14 ini memang masih menggunakan A15 Bionic sama dengan iPhone 13. Namun di sini perbedaannya terletak pada jumlah core GPU-nya. Dimana untuk iPhone 14
sudah pakai 5 core GPU, sedangkan untuk di iPhone 13 hanya pakai 4 core GPU. Tentunya dalam sektor grafis lebih unggul si iPhone 14 dan dibuktikan dengan cinematic mode-nya yang bisa rekam up to 4K 30 fps tadi. Jadi bagi teman-teman yang memang niat beli iPhone 14 karena untuk main game, menurut gue ini menjadi poin yang menarik untuk kalian. Karena dari sektor GPU, si iPhone 14 ini akan jauh lebih baik performanya untuk game-game yang bisa dikatakan cukup berat. Upgrade yang paling besar sebenarnya ada di bagian RAM-nya, di mana di iPhone 14 ini sudah menggunakan RAM sebesar 6GB, sedangkan untuk di iPhone 13 hanya punya RAM sebesar 4GB. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya bahwa RAM di iPhone ini sangat bagus banget kinerjanya, dimana untuk iPhone dengan RAM 2GB pun masih terasa enak-enak aja dipakai sampai sekarang. Contohnya aja kayak iPhone 7 yang masih pakai RAM 2GB. Nah, dengan RAM 2GB aja masih lancar, apalagi dengan RAM sebesar 6GB. Tentunya akan jauh lebih aman untuk pemakaian jangka panjang. Dan gue bisa tebak untuk dukungan iOS-nya akan jauh lebih panjang ketimbang iPhone 13 nantinya. Pastinya hal ini menjadikan value added untuk si iPhone 14 karena lebih future proof. Sebenarnya ini kayak deja vu ya, karena di seri-seri sebelumnya yaitu iPhone 7 dengan iPhone 8 itu case-nya mirip banget dengan iPhone 13 dan iPhone 14 ini, dimana dari segi desainnya sama persis tapi jeronya cukup berbeda. Yang kelima, selain hal yang udah gue sebutkan tadi, masih ada dua kelebihan lagi ketimbang iPhone 13, yaitu di iPhone 14 ini sudah mengusung Bluetooth versi 5.3 yang secara performa transfer data lebih baik dari versi 5.0 dan dari sisi powernya juga lebih efisien. Kemudian ada fitur emergency call yang menggunakan peranan dari satelit. Mungkin ini bukan sebuah fitur yang sangat kepake di Indonesia dan bahkan nggak bisa dipakai karena hanya bisa dipakai di beberapa negara saja. Jadi abaikan aja fitur yang satu ini ya jika kalian tinggal di Indonesia. Kesimpulannya, secara harga memang iPhone 14 lebih mahal ketimbang iPhone 13. Namun dari sisi spesifikasi dan fiturnya, ada peningkatan yang cukup signifikan di bagian RAM-nya, yang 50% lebih besar ketimbang iPhone 13. Dan ada upgrade di spesifikasi kameranya, serta untuk perbaikan fitur seperti cinematic mode-nya sudah up to 4K 30 fps. Dan apakah iPhone 14 ini worth it untuk dibeli? Menurut gue sih worth it aja ya, karena untuk RAM-nya ini sudah pakai 6GB, jadi untuk jangka panjang harusnya ini lebih aman. Jika kalian sedang ingin membeli iPhone 14, silahkan cek aja link yang ada di bagian deskripsi ya. Dan jika kalian pengen diskusi atau pengen dibuatkan video lain yang membahas terkait iPhone 14 ini, yuk silahkan komen aja di bawah, barangkali gue bisa buatkan kontennya untuk kalian. Oke, that was video for today. Aditya Pratama pamit, thanks for watching and see you on the next video.